Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official ya. Channel yang mana memuat berbagai hal terkait dengan hukum, edukasi hukum, penegakan hukum, realitas hukum, serta hal-hal lainnya, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga cover atau vlog ya. Jadi ketika sahabat-sahabat menonton atau membuka channel YouTube kami, banyak sekali cover-cover atau vlog-vlog, jangan kaget ya. Karena memang selain daripada kami memberikan edukasi hukum ini ya, kita juga melakukan cover atau melakukan vlog-vlog kegiatan kami waktu sidang atau waktu di lapangan pemeriksaan setempat dan lain sebagainya ya. Jadi intinya kegiatan-kegiatan kantor kami di luar begitu. Ya baik sahabat-sahabat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi sahabat-sahabat semuanya yang menonton video ini di malam hari ya, saya ucapkan selamat malam. Kemudian yang di siang hari atau di pagi hari juga tetap saya ucapkan selamat malam. Karena memang kebetulan pengambilan video ini dilaksanakan atau dilakukan di malam hari ya. Kebetulan kan sekarang memang lagi bulan puasa, jadi kita setelah buka puasa bersama di kantor, kemudian kita mengadakan tarawih bersama juga. Nah ini setelah tarawih, selain daripada kita mengadakan agenda-agenda kegiatan tadarusan ya, jadi kita juga sedikit meluangkan waktu kita ya untuk berbagi wawasan, pandangan atau memberikan edukasi hukum kepada masyarakat ya atau kepada sahabat-sahabat semua. Baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara dan lain-lainnya. Ya, jadi ikuti terus ya channel-channel ASP Law Firm Official ini. Ya baik sahabat-sahabat semuanya, dalam video kali ini insya Allah ya saya akan memberikan pandangan, gambaran atau wawasan kepada teman-teman semuanya terkait dengan penadahan. Karena memang ini banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat ya, apalagi memang kalau masyarakat itu tidak memahami ya atau belum mengetahui terkait dengan hukum ya. Jadi disinilah fungsi kami untuk selalu memberikan pandangan-pandangan hukum agar masyarakat semuanya itu melek hukum gitu ya. Nah penadahan ini kemudian sering terjadi di kalangan-kalangan masyarakat ya, dengan dia membeli sesuatu kendaraan ya dengan harga yang relatif murah. Karena memang kondisi benda tersebut ya, benda bergerak tersebut atau kendaraan baik motor ataupun mobil ya, dengan keadaan masih bagus tetapi harganya yang relatif murah, kemudian masyarakat juga terkadang tidak berpikir panjang gitu loh. Ya. Oh, ini sebetulnya bermasalah atau tidak sih gitu. Ada jerat hukumnya enggak sih ketika kita membeli barang ini tidak dilengkapi dengan surat-surat ya, dengan harga murah, tetapi masyarakat masih banyak yang terayu atau tergoda untuk membelinya. Ya. Nah, disinilah dari kejadian-kejadian seperti itulah yang memang banyak yang akhirnya masyarakat ya yang terayu atau yang membeli kendaraan tersebut diproses hukum. Karena memang mungkin ada juga yang masyarakat yang sudah tahu atau kebanyakan masyarakat yang tidak tahu sehingga memang sangat mudah sekali untuk membelinya, tergiur sekali untuk membelinya itu ya. Jadi jangan kemana-mana, simak video berikut ini sampai dengan selesai ya. Kita akan bahas secara tuntas terkait dengan sanksi hukum ketika melakukan penadahan ya atau membeli sesuatu barang hasil daripada kejahatan. Dan jangan lupa kepada sahabat-sahabat semuanya yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan yang nyata ya dengan cara subscribe, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya ya biar tidak ketinggalan update-update video terbarunya. Oke?
Ya baik sahabat-sahabat semuanya, kita lanjutkan kepada pokok pembahasan kita terkait dengan sanksi hukum atau jerat hukum terkait dengan membeli sesuatu barang, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, tetapi barang tersebut hasil daripada tindak pidana kejahatan. Atau teman-teman membeli misalkan barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, ya. Karena banyak sekali nih ya permasalahan-permasalahan ini sering terjadi di masyarakat. Apakah memang mereka ini tidak mengetahui terkait jerat hukumnya ya, atau memang ada yang sudah mengetahui tapi sama dia dilakukan berulang-ulang kali ya, bahkan dijadikan mata pencaharian gitu. Ya, ini banyak sekali nih. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan aspek hukum atau jerat hukum terkait dengan membeli sesuatu barang hasil dari kejahatan itu, atau dalam bahasa hukumnya itu penadahan ya, sebagai penadah itu diatur dalam pasal 480 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Ayat 1, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil penadahan. Ya, itu adalah bunyi pasal 480 ayat 1. Ya, ini banyak sekali kemudian yang dijerat dengan pasal 480. Jadi ada juga masyarakat yang membeli kendaraan itu tanpa ada surat-suratnya. Kemudian ada juga warga masyarakat yang membeli barang tersebut dengan adanya surat sebelah. Jadi surat sebelah itu cuma ada STNK-nya saja, BPKB-nya tidak ada. Padahal secara hukum bukti kepemilikan daripada kendaraan itu adalah dilengkapi dengan BPKB. Banyak sekali konsumen-konsumen ya yang kemudian dilaporkan oleh pihak lembaga pembiayaan. Dalam hal ini adalah kendaraan tersebut masih dalam cicilan, tetapi cicilan itu sudah tidak dibayarkan lagi oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan, dan terkait dengan unitnya sudah dijual atau digadaikan kepada orang lain. Ya, nah inilah yang menggade barang tersebut ya yang hanya dilengkapi dengan surat sebelah atau STNK-nya saja. Nah itulah yang dikatakan bahwa dia sebagai penadah. Maka bisa dijerat dengan pasal 480 KUHP. Nah, bagaimana pertanyaan selanjutnya ya? Bagaimana sih untuk mengantisipasi ketika memang kita untuk menghindari hal-hal serupa? Biar kita membeli sesuatu barang ya yang niatnya baik ya untuk memberikan misalkan hadiah kepada anak kita, untuk memberikan hadiah misalkan kepada istri kita atau suami, atau memang untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang kita sayangi gitu loh. Akan tetapi orang yang kita kasih hadiah itu dia terjerat hukum. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Yang pertama adalah teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya harus melihat dulu ketika memang ada orang yang menawarkan terkait dengan menjual atau menggadaikan barang tersebut, harus dilihat, oh barang ini atau kendaraan ini dilengkapi dengan surat-surat atau tidak. Ketika memang ada suratnya, teman-teman nanti bisa cek dulu sebelum melakukan pembayaran. Yang pertama adalah ada STNK, kemudian yang kedua ada BPKB-nya. Ya, ketika teman-teman membeli kendaraan itu harus ada STNK, BPKB, kemudian sertifikat dan faktur-faktur daripada kendaraan itu. Nah, selanjutnya setelah memang ada berkas itu, teman-teman bisa cek ke Samsat di mana kendaraan tersebut terdaftar. Kalau sekarang sih sudah serba online, jadi lebih enak. Jadi ketika memang kendaraan itu plat A, maka teman-teman bisa mengecek di tempat teman-teman aja. Ya, misalkan plat A-nya misalkan Tangerang atau plat A Serang gitu. Tapi teman-teman misalkan orang Lebak atau orang Pandeglang, maka teman-teman juga bisa mengecek kendaraan atau keabsahan surat-surat tersebut di Samsat tempat tinggal teman-teman. Ya, misalkan di Lebak atau di Pandeglang. Nah, dari situ nanti akan ketahuan ya
Jadi kendaraan yang akan teman-teman beli itu ya terdaftar atau tidak. Jangan-jangan misalkan BPKB atau misalkan surat STNK-nya aja ini dipalsukan gitu. Itu kan bahaya sekali ya. Jadi jangan sampai ketika memang kita membeli sesuatu barang dengan misalkan apalagi harganya harga mahal, malah ketipu gitu kan, atau malah kita yang dijerat hukum. Itu tidak, jangan sampai hal-hal serupa atau hal itu terjadi pada sahabat-sahabat semuanya ya. Kemudian ayat yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Itu ayat 2-nya ya. Jadi dalam permasalahan penadahan ini, pasal 480 ini dia penadahan biasa, tetapi kalau pasal 481-nya ini dia adalah penadahan yang sudah dijadikan kebiasaan atau memang dia melakukan penadahan ya dengan sudah dijadikan sebagai mata pencahariannya. Jadi hukumannya itu akan lebih berat. Kalau yang tadi 480 4 tahun, yang sekarang 481 itu ayat 1 berbunyi, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ini penadahan yang sudah dijadikan kebiasaan ya. Jadi orang sudah mengetahui kebiasaan ini kan, orang sudah mengetahui ini suatu tindak pidana tetapi masih terus berulang kali diulang-ulang untuk dilakukan. Itu yang dinamakan sebagai penadah kebiasaan ya. Ini ancamannya 7 tahun. Tetapi kalau memang masyarakat atau sahabat-sahabat membeli barang itu dan tidak mengetahui ya, tidak mengetahui misalkan bahwa akan terjadi suatu tindak pidana ya dan baru 1 kali dilakukan, maka itu masuk ke penadahan biasa, ancamannya itu 4 tahun ya. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan kejahatan penadahan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, berguna dan bisa memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat dan sahabat-sahabat semuanya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lover, ayo!